Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahraji dengan NPM 2506010077 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsad Al-Banjari. Baik, ini adalah tugas dari mata kuliah Ilmu Hayat. Jadi materi yang kita bahas kali ini adalah biomekanika, di mana terdiri dari dua kata. Bio artinya makhluk hidup dan mekanika adalah pergerakan. Jadi biomekanika secara umum kita artikan adalah pergerakan makhluk hidup. Jadi yang kita bahas adalah pergerakan pada makhluk hidup, yaitu di manusia. Pengertian dari biomekanik secara umum adalah pergerakan pada manusia yang dipengaruhi oleh ergonomi tubuh, terus psikologis, dan mekanis dan sosial kulturasi. Jadi itu secara umum, pengertian secara umum. Untuk secara singkatnya kita singkat, yaitu pergerakan pada tubuh manusia. Terus yang ketiga ada pengertian secara ilmiah, adalah ilmu yang mempelajari untuk menentukan cara gaya, perubahan dan beban mekanik pada tubuh manusia tersebut. Baik, untuk konsep utama ada 3 jenis untuk di biomekanik, yaitu pertama ada gerakan, terus yang kedua ada gaya, yang ketiga ada sistem tuas. Jadi yang pertama untuk gerakan yaitu menganalisis kinematika, posisi kecepatan atau percepatan pada kinetika, terus gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut. Terus yang kedua ada gaya. Gaya adalah mempelajari gaya eksternal, gravitasi gesekan, dan internal, gaya otot pada dalam tubuh. Terus yang ketiga ada sistem tuas. Tubuh manusia berfungsi sebagai tuas, adalah bagian tulang, otot, dan sendi, sehingga menjadikan manusia itu bisa bergerak. Oke, biomekanika terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama biostatis, yang kedua biodinamis, terus yang ketiga adalah bioenergetik. Jadi ada 3 jenis, kita bahas untuk satu-satu. Yang pertama ada biostatik. Biostatik adalah tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya ketika mereka berinteraksi. Jadi gaya yang dia lakukan itu masuk di bagian biostatik. Yang kedua ada biodinamik. Biodinamik studi tentang dasar dan pembagian gerakan berhubungan dengan gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup. Terus yang ketiga ada bioenergetik, yaitu studi tentang transmisi. Jadi transisi dari pergerakan tersebut, dari sendi, otot, bahkan sampai pergerakan pada manusia tersebut bergerak. Oke, untuk pengaplikasian biomekanika ada 4 macam. Yang pertama ada di olahraga. Terus yang kedua ada ergonomi atau teknik industri. Terus yang ketiga ada rehabilitasi medis, dan yang keempat ada pastoral. Jadi untuk yang pertama adalah olahraga tadi. Olahraga adalah menganalisa teknik manusia pada pergerakan pada olahraga. Jadi untuk meningkatkan performa, misalnya lari dan semacamnya. Jadi contohnya ada beberapa yang dilakukan di tempat kita ini, itu sebagai tempat manusia tadi melakukan olahraga atau lari untuk meningkatkan kesehatannya. Terus yang kedua ada ergonomi atau teknik industri tadi, itu merancang lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Jadi di sini untuk ergonomi yaitu yang bersangkutan dengan perteknikan atau dunia kerja. Yang ketiga ada rehabilitasi medis, yaitu di bagian kesehatan, memahami pemulihan cedera dan merancang alat bantu untuk terapi yang sesuai. Jadi beberapa alat yang dirancang untuk pemulihan dan sebagai terapi untuk kesehatan. Terus yang terakhir ada pastoral, yaitu mempelajari sifat pembuluh darah yang ada di dalam tubuh manusia untuk memahami penyakit yang ada di dalamnya. Untuk manfaat ada banyak manfaat untuk kita bahas di biomekanika. Kita sebutkan mungkin beberapanya saja. Jadi yang pertama adalah efisiensi gerakan, yaitu gerakan yang
meningkatkan teknik gerak yang memungkinkan untuk tidak melakukan gaya berlebih. Terus yang kedua ada mengoptimalkan kinerja fisik untuk meningkatkan suatu untuk fisik tadi, jadi untuk lebih kuat lagi. Terus yang ketiga ada mencegah cedera akibat gerakan yang berlebih, sehingga jika kita melakukan sesuatu yang berlebih maka tubuh akan merespon sehingga tubuh akan merasakan sakit. Terus yang keempat desain peralatan atau lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja tadi yang kita lakukan itu aman sehingga tidak mencederai pada manusia tadi. Oke, penerapan biomekanika pada teknik mesin, karena kita ada di jurusan teknik mesin, jadi kita hubungkan dengan teknik mesin. Biomekanika pada teknik mesin adalah penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh manusia, mesin, dan lingkungan. Jadi sehingga tiga struktural tadi akan mempengaruhi produktivitas yang akan dilakukan, terus keselamatan dari manusianya sama lingkungan yang aman. Oke, untuk penerapan pada teknik mesin yaitu ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada desain peralatan, yang kedua ada penentuan beban kerja, dan yang ketiga ada pencegahan cedera. Jadi yang pertama adalah desain peralatan tadi adalah merancang alat yang ukurannya sesuai dengan pekerja, jadi mudah dioperasikan, mudah dipahami, dan akan meningkatkan suatu hasil kerja yang maksimal. Terus yang kedua ada di penentuan beban kerja. Penentuan beban kerja adalah menentukan berat maksimum yang aman untuk diangkat sehingga tidak akan mencederai, bahkan jadi kecelakaan. Terus yang ketiga adalah pencegahan cedera. Pencegahan cedera sama yang seperti sebelumnya, mengidentifikasi peluang-peluang kecelakaan sehingga kita bisa mengantisipasi tidak terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Adapun tujuan dari biomekanika teknik mesin ini yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, sehingga jika kita terapkan memang benar-benar itu akan produktivitas yang akan dihasilkan itu akan lebih bagus dan hasilnya juga maksimal. Terus yang kedua ada pencegahan kecelakaan sehingga keselamatan kerja tadi aman, pekerja juga aman, tidak terjadi kecelakaan pada manusianya. Terus yang terakhir ada peningkatan kenyamanan dan kesehatan kerja, jadi sehingga apapun yang dilakukan pada saat bekerja keselamatan adalah yang utama. Jadi contoh biomekanika pada teknik mesin ini, kita ambil contoh salah satunya unit alat berat yaitu ekskavator. Jadi sehingga ekskavator adalah pergerakannya sangat mirip dengan pergerakan manusia, adalah di bagian bahu sampai jari. Jadi pergerakan mekanika atau pergerakan yang pada mesin yang paling mirip dengan manusia adalah ekskavator. Jadi di bagian lengannya untuk menggali tanah dan lain-lain itu adalah sama dengan pergerakan manusia di bagian lengan sampai ujung jari manusia. Oke, untuk ekskavator tadi adalah salah satu unit alat berat yang berfungsi utamanya yaitu penggalian tanah. Jadi ada beberapa komponen yang sangat mirip dengan manusia, yaitu di bagian boom, arm, sama bucket. Jadi untuk boom kita ibaratkan pada manusia yaitu bahu. Terus untuk arm ini bagian lengan. Terus bagian tangan, telapak tangan sampai jari itu adalah bagian bucketnya. Jadi ekskavator secara komponen itu sangat mirip dengan manusia di bagian bahu sampai telapak tangan. Ada beberapa fungsi ekskavator atau secara kerjanya sesuai dengan kerjaan dari ekskavator tersebut. Yang pertama adalah penggalian tanah menggunakan bucket tadi, yaitu mengurup tanah dengan menggunakan bucket. Terus yang kedua ada memuat dan loading untuk truk. Misalnya yang tanah kita angkut tadi, tidak hanya tanah, bisa batu bara dan lain-lainnya. Materialnya diangkut, terus kita masukkan ke bagian
pisau atau tempat loading bagian truk. Terus yang ketiga ada menciptakan kemiringan atau sloping, kita bikin tebing pada suatu material. Terus yang keempat adalah membongkar bangunan, jadi bangunan yang mungkin sudah tidak terpakai bisa kita robohkan secara mudah menggunakan ekskavator. Terus yang kelima adalah memecahkan batu, jadi untuk material yang keras, batu-batu itu tidak bisa kita pecah menggunakan tenaga manusia, jadi menggunakan ekskavator adalah dengan breaker. Jadi itu fungsinya untuk memecahkan material yang keras. Terus yang keenam sebagai penyedia alat angkut, yaitu dilengkapi dengan alat angkut seperti bucket untuk pengangkutan material. Jadi jangkauannya kita tidak bisa jangkau dengan tangan, bisa kita jangkau dengan ekskavator. Terus yang ketujuh membuat parit atau gorong-gorong, yaitu sebagai saluran pembuangan air, jalurnya air jalan air hujan, supaya jangan ada genangan pada tanah. Terus yang kedelapan menyediakan alat penggali, jadi seperti membuat lubang. Jadi ada juga ekskavator membuat lubang. Terus ada juga yang kesembilan, yaitu bagian cutting untuk menebang pohon. Jadi pohon yang tersebut dipotong langsung, jadi tidak perlu menggunakan tenaga manusia. Terus juga ada pengangkutan menggunakan pemindahan, cuman tidak menggunakan paket. Jadi bagian ujungnya dari paket tadi diganti menggunakan seperti mencapit gitu. Jadi mencapit baru dipindahkan ke bagian yang diinginkan. Jadi ekskavator ini secara fungsi yaitu memudahkan pekerjaan seluruh manusia. Oke, ada pun beberapa macam jenis untuk ekskavator, yaitu di bagian attachment atau bagian ujung dari ekskavator tadi, yaitu yang pertama ada bucket atau bagian ember. Kalau kita artikan yaitu sebagai alat tampung dari material. Terus yang kedua ada hydraulic hammer atau breaker, atau cara fungsi tadi untuk menghancurkan batu-batu atau material yang berbahan keras. Terus yang ketiga ada ripper. Ripper adalah cakar besar, yaitu untuk menyobek sesuatu yang keras juga, memecah tanah yang keras, batuan dan thermostat. Jadi terus yang berikutnya ada grapple atau penjepit. Jadi batang-batang kayu biasanya yang lumayan panjang itu dijepit, nah baru dipindahkan. Jadi itu menggunakan attachment grapple. Terus ada tram atau jari-jari, tempelkan pada bucket untuk membantu menjepit atau memegang suatu material yang lebih efektif. Jadi untuk agak mengeruk tanah itu lebih cepat menggunakan kalau ada yang bagian jari-jarinya. Terus yang berikutnya ada auger atau bor, jadi untuk membuat lubang pada material menggunakan attachment auger tadi. Terus yang berikutnya compactor plate atau plat pemadat untuk memadatkan tanah, jadi sebagai pemadat tanah dari suatu tanah yang sudah dibongkar tadi. Terus terakhir ada pressure bucket, yaitu bucket pada cangkang sebagai penggalian pada bagian material yang untuk vertikal, seperti itu. Jadi sesuai dengan pekerjaannya yang kita perlukan, kita sesuaikan dengan attachment yang kita butuhkan. Jadi attachment tadi adalah perwakilan atau penyesuaian dengan pekerjaan yang dilakukan oleh ekskavator.